Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Widianti dari Program Studi Pendidikan Sejarah NPM 1702105005. Di sini saya akan memenuhi syarat UTS dari Pak Yudi, yaitu mewawancarai masyarakat dan bertanya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan sejarah. Dan di sini saya sudah bersama dengan Mbak Nurul Fatimah, salah satu masyarakat dari Rejomulyo. Mbak Nurul Fatimah ini dulunya sekolah di SMA Negeri 1 Karangjati. Nah, Mbak Nurul, di sini saya akan mewawancarai Anda. Nah, saya di sini mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Mbak Nurul itu mengenal pendidikan sejarah? Saya mengenal pendidikan sejarah yaitu sejak kelas 1 SD. Nah, di situ gurunya menjelaskan tentang pendidikan karakter. Yaitu menjelaskan tentang bagaimana sih karakter kita itu bisa terdidik, bisa terjaga, bisa terarah, itu bagaimana. Lah, yang utama itu dari diri kita sendiri. Diri kita itu yaitu dididik agar kita menjadi orang yang di situ berguna bagi masyarakat, bagi sekolah, bagi orang yang ada di sekeliling kita. Nah, waktu itu awalnya saya itu kayak merasa, waktu dijelasin kayak merasa saya Tipu loh gitu. belum, saya enggak gitu. Saya itu loh belum pede. Maksudnya itu gimana cara mengatasi biar saya itu menjadi orang yang pede. Lah, terus saya bertanya kepada gurunya, bagaimana Bu cara mengatasi saya agar saya itu bisa menjadi orang yang pede. Terus gurunya menjawab, ya kalau semisal sampean itu berada di orang dekat sampean ataupun di sekeliling orang banyak, sampean itu harus mensikapi atau mencerminkan diri sampean sendiri. Jangan di situ kok pendiam, jangan merasa tersendirikan. Nah, itu cara mengatasi biar kita itu bisa percaya diri dengan apa yang kita miliki, ya itu yang kita, maksudnya yang gimana ya, yang kita Alami. yang kita kembangkan di sekitar kita gitu. Caranya biar agar kita itu bisa menjadi orang yang pede. Nah, terus guru saya itu pernah menjelaskan lagi, contohnya Mbak Nurul, kalau sampean itu ditunjuk sebagai ketua kelas di kelas ini, sampean mau apa enggak gitu. Nah, terus kan waktu itu saya belum ada kepedean dalam diri saya. Nah, terus gurunya itu menjelaskan, kalau sampai nanti tidak mau, sampai nanti rasa pede sampai itu tidak akan berkembang, tidak akan gimana ya, terbuat. Nah, di sini Bu Guru akan menunjuk sampai sebagai ketua kelas agar sampai menjadi orang yang pede, menjadi orang yang pemberani. Lah, dari situlah saya bisa mencerna dari kata-kata Bu Gurunya. Terus dari menurut saya sendiri, saya bisa menjadi pede itu karena saya bisa gimana ya, bisa Lebih bisa mengamalkan gitu atau ya bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupan ya, sehari-hari. bisa menerapkan dalam kehidupan sehari saya ataupun dalam kepribadian saya. Dengan saya ditunjuk sebagai ketua kelas, maka saya akan bertanggung jawab penuh dalam kondisi suatu ruang kelas tersebut. Nah, itu penjelasan dari saya waktu saya pernah diajari tentang pendidikan karakter. Itu menurut saya kayak gitu. Jadi waktu SD itu Mbak Nurul pelajaran IPS pertama kali itu diajari pendidikan karakter ya, untuk Iya. mendidik karakter diri sendiri. Ya. Begitu. Yang terus yang nomor 2 itu saya bertanya, kan waktu SMA sebelum penjurusan biasanya kan kelas 1 itu kan ada sejarah ya biasanya ya. Iya, sejarah. Nah, itu tuh
materi apa yang mungkin Mbak Nurul sukai waktu pelajaran sejarah di SMA? Waktu SMA saya itu senang sejarah pada saat pada saat materi tentang fosil-fosil, tentang kayak kerajaan-kerajaan gitu loh. Saya tuh senang waktu pelajaran itu, waktu materi itu. Soalnya kenapa? Waktu saat ulangan kan itu ada penjelasannya panjang ya. Nah, Ya. waktu ulangan kan sering muncul lah. Terus saya itu berusaha agar saya bisa menjawab soalnya tersebut tuh gimana caranya. Lah, saya kan orangnya seneng menghafal, maksudnya ngafalin ya. Lah, terus kayak penjelasan tentang kerajaan, tentang fosil yang banyak itu, kayak biasanya 3 baris ataupun 4 baris, saya itu lebih suka menghafalin. Jadi saya sukanya kayak tentang materinya tentang itu gitu. Jadi di sini Mbak Nurul kalau pelajaran sejarah, pelajaran IPS itu lebih suka ke fosil-fosil sama kerajaan-kerajaan seperti itu. Iya. Terus kan waktu di SMA itu kan ada peminatan. Waktu itu Mbak Nurul tuh pilih apa? Pilih, kan ada biasanya tuh ada beberapa jurusan ya. Mungkin ada bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA. Mungkin Mbak Nurul lebih minat kemana itu waktu SMA? Ya waktu itu ya saya saat guru itu menjurus ada bahasa, ada IPA, ada IPS. Saya itu sebenarnya ya dalam diri saya itu lebih minat ke IPS. Soalnya kan saya orangnya karakternya suka menghafalin lah. Kalau di IPS kan banyak kayak penjelasan-penjelasan. Nah, saya tuh lebih suka menghafalin kayak gitu dibandingkan kayak menghitung-menghitung. Saya rumit lah menurut saya itu. Makanya saya milih yang ke IPS. Memang ya kalau biasanya tuh sejarah itu kan apa? Sepertinya tuh kalau tentang sejarah-sejarah itu lebih menarik daripada IPA. Mungkin kadang IPA itu monoton juga Mbak Nurul ya. Iya. Terus kan waktu di SMA itu kan sampean pilihnya kan ke IPS. Terus ternyata dari pihak sekolah mungkin apa dari waktu kelas peminatan itu sampean juga masuk IPS atau bagaimana? Oh, waktu itu gurunya itu kan menjurus ada 3 pilihan, ada bahasa, ada IPA, ada IPS. Saya waktu itu kelas 1 saya milih ke IPS, soalnya kan nanti kalau sudah kelas 2 dan kelas 3 itu sudah ke jurusannya masing-masing. Lah tapi nggak tahu kenapa ya kodarnya Allah, saya masuk ke IPA. Padahal saya minatnya ke IPS, tapi nggak tahu gurunya itu menjurus ke IPA. Nah, sedangkan kata gurunya itu ke IPA itu orang yang dipilih, maksudnya itu orang yang apa ya? Ya Spesial menurutnya gitu ya, yang Iya. lebih pintar ya, kebanyakan Iya. seperti itu katanya. Kalau IPS tuh orangnya agak maksudnya tuh ke IPS tuh biasanya tuh nilainya kurang memuaskan gitu ya, jadinya ke IPS. Kalau yang IPA itu biasanya nilainya tinggi Iya. gitu ya. Iya, katanya gurunya tuh kayak gitu. Kalau IPA itu orangnya ya agak nilainya lebih Tinggi. unggul daripada yang IPS. Jadi saya masuk ke IPA. Tapi ya sebenarnya ya minatnya ke IPS, soalnya kan banyak kayak hafalan. Tapi kalau ke IPA kan ya hitungan-hitungan itu. Ya, seperti itu. Berarti intinya Mbak Nurul kalau pendidikan sejarah itu menurut Mbak Nurul tuh gimana? Mengasihkan atau kadang membosankan atau bagaimana? Ya mengasihkan. Menurut saya itu ya mengasihkan, gurunya juga sering menjelasin yang banyak, terus sering kasih ulangan, kan ulangannya kayak hafalan gitu ya. Saya suka, soalnya saya suka menghafalin, jadi di rumah itu langsung dihafalin. Nanti kalau besok ulangan, alhamdulillah keluar yang saya hafalin tuh, alhamdulillah keluar. Jadi saya mudah dalam mengerjakannya. Tapi ya kadang saya pernah ngantuk sih saat Pelajaran. saat pelajaran. Memang terkadang guru itu menjelaskan tapi Iya. monoton ya, nggak ada apa, kayak nggak ada media, biasanya cuma Iya. baca terus gitu. Ya, apalagi kan ya IPS itu kan banyak kata-kata, banyak kalimat yang di situ, kayak contohnya apa itu? Apa kayak sejarah itu bahasanya esophagus apa? Oh, yang Meganthropus seperti itu ya. Kan bahasanya kan itu kan nggak dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi Membingungkan. agak susah untuk dimengerti lah gitu. Iya. Ya udah, terima kasih ya Mbak Nurul atas partisipasinya.
Ya demikian mungkin itu wawancara saya kepada Mbak Nurul tentang seperti apa apresiasi masyarakat tentang pendidikan sejarah. Jadi ternyata pendidikan sejarah itu aslinya itu banyak yang minat, enak, seru, apalagi kita belajar tentang sejarah, karena setiap manusia itu pasti mempunyai sejarah masing-masing, mempunyai masa lalu masing-masing. Ya, sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.